Halo, selamat malam teman-teman trader sekalian. Selamat hari Lebaran buat yang merayakannya. Pada kesempatan ini saya membuat satu video untuk analisa teknis pada pasangan mata uang yang memiliki kans dan potensi untuk bisa di hold. Di mana pasangan mata uang ini sudah mendekati level krusial, level penting, di mana tingkat resiko itu masih sangat minim karena mendekati all time high atau all time low. Jadi saya melihat ini ada kesempatan dalam beberapa waktu ke depan yang bisa dimanfaatkan ya. Oke, yang pertama adalah pasangan mata uang USD Kanada. Jadi saya hanya melihat kepada apa ya? Kepada eh, sudut tekniknya ya. Jadi saya melihat sudut. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pasangan mata uang USD Kanada pada time frame monthly. Nah, teman-teman bisa melihat ini harga sekarang ini berada di kisaran 12 ya. Berada di kisaran 1,2. Ini merupakan angka psikologis. Oke. Ini merupakan angka psikologis di garis merah ini. Dan kalau teman-teman perhatikan ini adalah low dari beberapa tahun yang lalu. Di sini low dari tahun 2015, low tahun 2017, dan sekarang udah mampir kembali di sini. Oke, jadi 1,2 ini menjadi kunci potensial ya. Kalau kita ambil posisi beli di sini, ya SL-nya bisa sekitar 150 poin ya. SL-nya sekitar 150 poin, berarti jatuhnya di 185. Oke, di 185 karena ini mendekati level low tahunan di sini. Oke, itu yang bisa saya lihat dari USD Kanada. Oke, ini jatuhnya di 50% ya, di level 50%. Apakah ini eh, memberikan kepastian bahwa harga pasti akan naik? Saya tidak bisa memberikan kepastian, tapi yang jelas bahwa level harga di 1,2 ini merupakan level bersejarah, level support bersejarah yang sudah menjadi support tahunan. Dan kalau kita perhatikan secara apa? Secara trennya ya, secara trennya ini yang terjadi dari data saya ini memang trennya masih tren turun kan untuk mayornya ya. Dan ini adalah secondary trend. Tapi saya melihat di sini ada potensi untuk mengambil kesempatan ke atas. Oke, ada kesempatan naik ke atas. Itu yang kita lihat dari monthly. Kalau kita lihat dari weekly, ini adalah low weekly saat ini dan sudah mulai merangkak naik. Kemudian tampilan dari 4 jam ya. Ini 4 jam. 4 jam ini sudah mulai memberikan tanda-tanda reversal walaupun belum ya, walaupun belum sempurna untuk lihat reversalnya di 4 jam. Namun ini kalau dia sempat break struktur, di sini ya break struktur, maka potensinya kesempatan itu bisa datang di sini. Ini adalah strukturnya, struktur dari 4 jam ya. Dan ini adalah level likuiditasnya di sini. Oke, ini 4 jam. Minimal ya bisa seperti inilah nantinya ya. Minimal ya. Ini ada kesempatan. Kalau dia sempat break struktur seperti ini berarti ada potensi. Jadi kalau dia sempat break struktur ini akan menjadi penghalang utama di sini di 4 jam. Jadi harapannya sih ya, ini harapan ya. Ini harapan.
Kalau dia break struktur, entah hari ini entah besok, jadi bisa ambil potensi retest untuk ambil posisi buy ya. Harapannya sih sebegitu. Dan ini merupakan tindak lanjut dari resisten berikutnya. Dan di sini kita lihat di sini adalah tingkat support yang akan menjadi level resisten nantinya karena di sini terdapat equilibrium relatif di sini. Ini minimal akan menahan harga. Setelah proyeksi dari BOC yang kemarin sempat membawa harga turun ketika dia mempertahankan tingkat suku bunga tetap, tetapi dia mengurangi taperingnya, mengurangi kebijakan pembelian obligasi. Ini yang terjadi yang kemarin di sini. Tapi harapannya sih ini bisa break struktur pada level ini. Oke, kita break struktur, biar retest ya mudah-mudahan bisa sesuai harapan di sini. Oke, minimal ini 50% sih masih oke lah kalau dia sempat break struktur ya. Yang berkesempatan belinya di situ. Itu yang saya lihat perspektif dari teknisnya ya, bukan dari segi fundamentalnya. Oke, dan ekonomi Kanada memang cukup bagus ya, memang cukup bagus. Tetapi kalau saya lihat secara teknisnya memang ada kesempatan untuk retrace. Ini juga sudah kena trend line di sini. Cuma saya tidak tahu berapa lama dia berada pada level ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sampai berbulan atau berminggu di sini. Mudah-mudahan ini cuma ya dua minggu lah bisa bertahan di sini. 2 minggu lah. Mudah-mudahan sih nggak sampai 2 minggu ya. Bisa ada pergerakan naik di sini. Kanada ya. Kalau dia lihat dari perspektif di 1 jam, memang pola reversenya sudah mulai terbentuk. Dan level di sini memang masih bisa ambil posisi limit kayak di sini. Bisa aja nanti. Level kurang lebih di sini. Asal dia belum break strukturnya di sini ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk retest kembali di sini. Itu dari USD Kanada ya. Nah, sekarang kita lihat kepada pasangan mata uang Kanada ya. Saya ini ceritanya Kanada dulu deh. Kalau dilihat dari Kanada, ini Kanada JPY ini naik terus nih. Tapi juga berada pada level-level krusial di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tingkat resisten. Tingkat resistennya di sini. Nah, ini penting, menjadi level penting karena kalau teman-teman perhatikan di sini, ini terdapat 2 kali rejection monthly, 2 kali rejection monthly. Di sini juga rejection monthly. Di sini juga sama. Jadi ini menjadi level yang penting, sekitar 50-an ke atas ya. Memang kalau Kanada JPY secara tren ini memang masih tren turun, tetapi kalau kita tarik garis ini sudah breakout sih, sudah breakout di situ. Tetapi saya lihat bahwa ada potensi nanti untuk retracement lah ya. Karena kalau pada level ini dia sempat breakout, ini nanti kondisinya akan seperti ini nanti. Kondisinya akan seperti ini. Dia breakout ya, kondisinya bisa seperti itu. Jadi bisa aja nanti levelnya sampai di sini. Tapi biasanya sampai di sini sih ada retest ya, ada retest ke bawah. Ini masih kuat sekali naiknya nih. Masih sangat kuat sekali naik karena ini naiknya melandai ke atas. Ini melandai ke atas. Dan ini trendline bulanan ini sudah dilewati. Trendline bulanannya sudah lewati. Jadi secara daily ini masih sudah masuk kepada tren naik ya. Sudah masuk kepada tren naik. Ini karena kemarin ini break strukturnya ini nggak jadi, sudah breakout ke bawah. Tapi harga kembali naik dikarenakan faktor fundamental di mana persediaan minyak Amerika Serikat itu menyusut sehingga membuat harga minyak cukup kuat dan membuat mata uang Kanada menjadi lebih kuat karena persediaan stok minyak Amerika mengalami penyusutan.
Tapi hemat saya nanti sampai di sekitar sini akan terjadi rejection. Oke, banyak atau sedikit sih saya nggak bisa pastikan, tapi yang jelas pada level ini ada rejection yang mungkin saja terjadi ya, sebelum benar-benar dia breakout untuk melanjutkan kenaikan. Karena ini level penting ya teman-teman. Kalau ini sempat nggak lewat, ini akan terjadi penurunan. Tetapi kalau sempat lewat ini harganya udah ekspektasinya udah ke atas ini nanti. Ekspektasinya udah ke sana. Oke, itu dari yen. Kemudian kita lihat kepada GJ. GJ juga demikian memasuki level penting di sini. Kalau teman-teman lihat sini ini adalah high bulanan. Semestinya di sini terjadi penurunan. Baru sentuhan yang kedua soalnya di sini. Ini sentuhan kedua tahunan di sini. Sekali sentuh kedua kali. Oke. Jadi ini penting, level ini penting. Kalau nggak naik, ini bisa ambil posisi turun. Tinggal lihat bagaimana, apakah ada potensi pola reversalnya yang terjadi di sini atau tidak. Oke. Sementara ini strukturnya masih struktur naik ya, jadi belum ada break struktur. Ini level 4 jamnya ini. Kalau dia sempat break struktur seperti ini ada potensi untuk ambil potensi sell-nya nanti ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dulu. Karena untuk melewati level seperti ini memang perlu kekuatan yang cukup besar. Tanpa kekuatan yang cukup besar ini nggak bisa lewat. Kita lihat kepada point view-nya, jadi ini merupakan tingkat resistennya ya di sini ya. Untuk GJ ya. Ini nyangkutnya ke yen sama Kanada ya. Kemudian untuk New Zealand JPY ini sudah berada di level resisten. Ini berada di level resisten ya untuk New Zealand JPY. Oke, ini sudah berada di level resisten. Oke, di weekly kita lihat ini sudah ada mulai kehilangan momentum. Saya nggak tahu nih apakah ini ada apa namanya ada divergensi apa enggak ya. Ini terjadi divergensi ya teman-teman sekalian kalau kita lihat ya. Ini divergensi di daily yo, bukan di 4 jam nih. Kalau 4 jam sih lebih kuat lagi. Oke, jam ini lebih kuat lagi. Jadi kalau memang ini levelnya cukup kuat, jadi tinggal melihat pembentukan strukturnya nanti. Nah, di struktur 1 jam memang sudah kita lihat ini sudah terjadi breakout. Kita lihat di sini ya. Ini sudah breakout dan ini sudah retest. Dari tes ya. Di hemat saya nanti kalau sempat harga nanti balik lagi ke arah sini, ini resikonya lebih terkendali ya daripada prospek penurunannya yang cukup besar. Oke. Jangan lupa ini untuk tetap batasi resiko ya, karena harga itu bersifat dinamis. Ini sudah sentuhan ketiga dan kita lihat ini divergensinya kuat sekali di sini. Oke, divergensinya kuat sekali. Jadi saya pikir ini bisa dimanfaatkan nih kalau ada pola ya. Yang penting perhatikan nanti ada break struktur nggak. Kalau ada break struktur bisa seperti ini nantinya ya. Kalau dia sempat jebol ke sini, bisa ada prospek untuk sell-nya ya. Ya seperti ini modelnya. Jadi kita lihat aja perkembangannya nanti, apakah dia terjadi breakout secara ascending trend line atau tidak. Untuk New Zealand JPY ya, New Zealand JPY. Kemudian untuk Kanada JPY tadi udah ya. Udah belum Kanada JPY? Oh udah ya. Dia juga mau masuk ke level penting nih. Kemudian apa lagi?
Euro JPY. Euro JPY juga mendekati level kunci di level resisten. Jadi mesti ada tunggu break even lah nanti kan. Dan ada struktur turunnya. Ini strukturnya belum ada yang turun nih. Ini strukturnya belum ada yang turun. Ada JPY tadi udah ya. Sekarang kita lihat kepada yang punya potensi aja ya. New Zealand kita lihat untuk daily sudah mulai turun. Bagaimana ini kita lihat? Nah, ini juga mendekati level resisten. Resisten monthly ini. Ini kelihatan di sini ya, banyak shadow di sini. Oke, weekly turun. Dan ini sudah break even kemarin, jadi memang potensi selnya di kisaran di sini ya, harusnya. Ini agak telat sedikit sih selnya. Oke, kalau dia breakout, bisa ambil retestnya untuk ambil posisi turun. Mudah-mudahan sih modelnya seperti ini nanti. Oke. Oke. Ada lagi nggak ya? Kita lihat emas nih ya. Emas nih saya masih floating di sini. Sudah cukup lama ini. Dari pembelian yang lalu. Ada untung tapi tidak di liquid ya. Untuk emas sendiri saya lihat ini memang ada kapasitas untuk balik ke 19. Oke, tetapi lebih bagus nanti mengintip beli lebih murah lah, ya. Lebih murah di kisaran di sini. Oke lah nanti. Ngintip lebih murah aja karena ini gelombangnya memang gelombang korektif ya. Ini masuk ke gelombang korektif. Ini masih kuat sekali. Oke. Sentuhan ketiga mestinya turun dulu nih. Turun dulu nanti baru ada kesempatan untuk ke atas. Kemudian kalau kita lihat kepada AUDJPY ya, kalau kita lihat ke AUDJPY ini harganya cukup berkonsolidasi di sini ya, di level resisten di sini. Nah, cuma dijaga-jaga aja, siapa tahu nanti dia sampai ke level supply daerah sini. Itu juga sangat mungkin ya, karena ini konstruksi yang terbentuk ini kan konstruksinya naik ya. Oke. Strukturnya ini struktur naik, konstruksinya juga ini naik ini. Oke, jadi belum belum ada event untuk menahan posisi panjang di sini, masih flat di sini untuk time frame weekly. Kalau kita lihat kepada daily, ini juga masih biasnya masih cenderung ke atas, belum ada korelasi yang positif untuk ambil posisi turun ke bawah. Tapi kalau untuk ambil posisi buy sih, memang buy-nya di ujung dia, agak-agak kurang cocok ya. Mendingan kita tunggu pada daerah sini untuk ambil keputusan untuk sell-nya ya, kalau memang mau sell nantinya. Ini kayaknya sih belum nih, belum ada cerita sell-nya di sini. Cuma memang momentum candle-nya sudah mulai mengecil ya di time frame monthly, tapi kan belum tutup bulan, kita jadi belum bisa kalkulasi. Tapi kalau kita lihat dari weekly kan memang sudah mulai flat ya di situ. Flat di situ. Tapi kalau untuk ambil short sih ya ambil pendek-pendek sih bisa aja sih. Tapi ini untuk jangka panjang sih kayak sih belum bisa masuk di situ. Uh, Kemudian ini agak ke eksotis ya. Ini ke eksotik ya. Eksotik ini boleh tahan buy sih di apa USD ZAR ya. Ini udah break struktur. Kemudian kalau saya lihat ini secara monthly ini sudah di bottom, monthly bottom di sini. Jadi sepertinya ada kans sih untuk bisa naik ke kisaran sini ya. Kansnya sih ada untuk naik ke kisaran di situ untuk monthly ya. Memang monthly-nya belum ditutup, cuma ini sudah daerah support kuat sih saya lihat. Daily juga belum, di 4 jam mudah-mudahan ini jadi. Udah berstruktur ya. Kelihatan ya polanya.
Ini batas-batasnya ya. Ini pair eksotik ini adalah pair yang cukup cukup menjanjikan ya. Kalau dia running harga ini bisa lumayan sih, satu hari itu bisa. Oh, ini break struktur ini bisa sampai di sini 280 pips ini. Ini ada, mudah-mudahan bisa nanti ya. Ini bertahan di sini, bisa balik lagi lah di sini. Sih kayaknya sih masih bisa ambil posisi. Ini kayak Kanada nih jadinya ya. Kayak Kanada nih. Kan saya besar nih kayaknya di sini. Oke, untuk yang intraday sih masih yang bisa ambil posisi buy. Tunggu retest atau nanti pullback sini bisa ambil posisi. Exotic ya. Eh, untuk Meksiko juga sudah selesai sepertinya ya. Karena ini udah break struktur. Ini sudah retest. Ini kayaknya sih samakan aja nanti di sini. Kita lihat dari 1 jam ya. Kita lihat dari 1 jam. Tapi kalau kita lihat ke frame yang lebih besar ini, sepertinya ini menjadi kunci ya. Kunci untuk ranging di daerah sini. Oke, untuk ranging. Tapi kalau misalnya ranging ini berhasil lolos, ya acuannya ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah mendekati titik-titik kunci. Oke, ini daerah rejection, resisten ini support. Namun bisa jadilah. Kemudian apa lagi ya? Naik Kanada sih kayaknya masih lanjut. Cuma ini nggak terlalu besar tuh, spreadnya terlalu. Kemudian Aussie ini kayaknya punya potensi sih ya. Cuma berhubung dengan penguatan komoditas ini eh, agak menguatkan dia, tapi kansnya sih ada ya untuk Aussie ya. Ini levelnya ya, level rangingnya di sini. Kalau misalnya jebol di sini bisa ke arah sini. Kita lihat aja nanti bagaimana. Karena level ini lepas-lepas dia ya. Jadi sempat break ke sini, kalau dia mantul balik ke sini, arahnya seperti ini nantinya. Ini sepertinya ini lagi itu ya, lagi divergen sih kayaknya sih. 1 hari ya, masih convergen. Di 4 jam kayaknya divergen. Divergen ya di 4 jam. Break ini bisa turun. Memang di Aussie sih tidak menjanjikan peak yang terlalu besar. Level horizontalnya ya, tidak menjanjikan peak yang besar ya, paling ya 50 sampai 75, tidak terlalu besar. Tapi ini yang level kuncinya berada di sini, sepertinya di sini. Jadi kalau level ini lewat ya bisa turun ke arah bawah ya di angka 7.000. Sekarang kan di angka 77 ya. 77 bisa ke 75, lolos 75 bisa ke level 7. Oke, saya pikir cukup sekian videonya. Ini hanya pandangan saya dari beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi ya untuk 2 minggu ke depan ya. Baik itu kan. Sedangkan untuk yen sendiri, ini yen sekarang di 4 jam sih ini batasnya. Ini batasnya ya, resistannya di sini. Kalau lolos ya bisa ke sini nanti. Karena kalau saya lihat di sini ini sudah break, ini sebenarnya break even di sini. Oke, break even di sini. Ya, nanti bisa turun lebih jauh kayaknya sih.
kisaran sini nanti. Kisaran sana lah ya kayaknya. Sih 61 ya di sini ya. 61. Kita lihat lah kalau dia ada pergerakan lebih tinggi mau menyiapkan level di sini itu juga mungkin. Yang penting nanti ada pola sih. Saya sih lebih cenderung melihat polanya. Saya pembuat batasan seperti ini. Kalau ada pola pembalikan lanjut. Cuma ini konteksnya strukturnya masih struktur naik ya nih ya di sini ya. Ini strukturnya struktur naik di 4 jamnya ya. Ini sudah sempat turun kan di sini. Sempat memberikan harapan di sini ya breakout pada bagian bawah dan ini naik kembali. Kita lihat ini di sini jebol apa enggak besok. Oke, teman-teman sekalian, saya pikir cukup sampai di sini videonya. Saya berharap video ini berguna dan boleh dijadikan pembanding untuk analisa dan pandangannya ya. Jadi analisa itu berbeda sekali dengan trading. Jadi waktu analisa itu kita tidak terlalu sulit untuk menganalisa karena kita tidak punya posisi. Karena trading sama analisa itu dua hal yang berbeda. Oke. Saya bisa begini. Ini level level penting juga di sini. Kalau sudah sempat jebol ini nanti larinya ke atas. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Selamat malam.